Ya, itu saja. Silakan. Gimana sih, Pak? Menyerang fisik gitu. Enggak, Bu. Ngapain Ibu Bapak saya anggap selama ngapain ini ngapain? terlalu jauh, Bu. Ibu sudah jauh melangkah, Bu. Kembali, Bu, ke jalan. Radikal. Oke. Saya lanjut boleh? Iya. Boleh ya? Iya, Oke. silakan dilanjut. Kalau ibu bisa tunjukkan saya harus dengan darah manusia, ibu saya kasih mobil Avanza 1 dari dealer. Ya, ibu kasih saya tunjuk buktikan satu ayat kalau darah penebusan itu dengan darah manusia. Ya, tidak ada dikatakan ibu. Ibu boleh cari ayat itu sampai kepala ibu yang sekarang itu gondrong jadi botak. Silahkan ibu cari ayat yang menunjukkan penebusan darah tersebut dengan darah manusia. Nah, kalau dengan darah hewan silahkan, ya. Tapi ketika darah manusia dikatakan sebagai penebusan dosa, tidak ada. Itu al-karang, itu namanya al-gaib, al-ada-ada, al-tipu-tipu, ya. Itu penyakit ajaran setan, ya. Darah itu, Bu, darah itu adalah minumannya setan, Bu, di neraka. Ibu buka neraka, minuman apa? Timah panas, darah busuk, nanah. Itu adalah mainan-mainannya setan, ya. Tidak ada ayat yang menegaskan atau dalil yang menegaskan di mana saja ibu boleh cari. Di semua kitab agama tidak ada darah manusia menjadi darah penebus dosa kecuali darah hewan, ya. Jadi menurut saya ketika ibu membenarkan seolah-olah itu dilakukan, darah tersebut dilakukan, tidak ada. Ya kan, dari mana rujukannya? Ilmu pengetahuan ibu dari mana? Harus dengan darah manusia? Tidak ada. Semua itu al-karang, al-tipu-tipu yang tidak nyata. Udah, jadi gini aja, Bu. Kembalilah ke jalan Allah, Bu. Belum telat. Insya Allah, ibu saya belikan nanti kerudung dan jilbab. Kembali ke jalan Allah, lakukanlah sholat, mohon ampun kepadanya. Mudah-mudahan Allah masih menerima ibu. Semoga Allah membuka pintu hati ibu, ya. Yang dilakukan yang setiap tanggapi dikit. Yang soal orang-orang kafir, orang Nasrani dan orang Yahudi sebagai penebusan dosa, itu wajar. Jika dia masih mati di dalam keadaan itu, ibu sudah tahu hukumnya bahwa orang Nasrani dan orang Yahudi nanti akan menjadi sebagai pengganti orang-orang Muslim di neraka. Jadi kalau ibu memilih mati di dalam keadaan itu, berarti ibu sudah bersetuju, ibu sudah mengaminkan, dan ibu akan menunggu pembuktian daripada ayat itu. Bukankah ibu sudah diberitahu? Beda kalau ibu nggak tahu. Sudah diberitahu bahwa nanti orang Nasrani dan Yahudi akan menjadi pengganti orang-orang mukmin, orang-orang Islam di neraka. Mereka akan menjadi pengganti. Ya, oleh karena itu ibu sekarang cepat-cepat ambil air wudhu, ya, cari ustadz, lari ke masjid walaupun tanpa sendal, ibu lari di sana, ibu minta bersyahadat, kembali ke jalan Allah, insya Allah Allah mengampuni. Alhamdulillah. Waktu habis untuk Ustadz Radikal. Silakan Ibu Uti. Waktu Ya, jadi berjalan saya saat benar Anda ya, berbicara. karena Anda jadi Anda itu ya harus tepati janji Anda ya. Ketika Anda mengatakan Anda akan keluarkan mobil Avanza buat saya, semua orang yang mendengar nih, ada 255 nih ya, dengarkan apakah Pak pemburu radikal ini hanya asal ngomong gitu ya, supaya ini ya keren-kerenan ya, padahal nggak punya mobilnya gitu kan. Nah, ketika Anda mengatakan ya, Yesus, Allah Ya, itu walaupun sendiri mobil pernah plastik saya mengatakan, belikan, Bu. kata penebus kami, ingat, kata penebus kami, Yod He Vav He, Tuhan semesta alam, yang maha kudus Allah Israel. Nah, kita baca Yesaya ya, dia itu siapa ya? Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Yod He Vav He, dan yang menebus engkau ialah yang maha kudus, Elohim Israel. Ada ya? Nah, lalu dikatakan sendiri ya, Yesaya 55, yang menebus itu manusia. Dengarkan ya, baca ya. Dikatakan di sini Mana ya, darah manusia? di dalam 53 orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, ya kan? Ya, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Yod He Vav He berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Itu udah terjawab semua.
Elohim mengatakan dia akan menebus manusia dengan memberikan manusia sebagai ganti nyawa. Di dalam Yesaya 43 dikatakan, ya, sebab oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Ya, manusia yang mana? Manusia yang adalah dirinya sendiri. Yesaya 9 ayat, baca ya. Manusia yang adalah dirinya sendiri berasal dari dirinya sendiri. Mari kita membacanya. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, ya kan, untuk kita, dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, raja yang perkasa, bapa yang kekal, raja damai. Udah semua, Pak. Nah, kalau soal darah nih, kenapa harus darah? Dengar. Di dalam Kejadian 9. Nih ya, waduh. Alkitab saya lepas lagi nih. Ya, Kejadian 9. Karena darah. Mana dia? Waduh. Yuk, ambil Alkitab Nabi yang satu ya. Pak Hos, tolong bukain dong Pak Kejadian 9. Ya, di situ ya. Kenapa? Karena darah itu, karena manusia, karena daging, kalau tidak ada sudah, darah, kalau udah habis Bu. Waktu habis Ibu, Ibu Uti. habis ya, Ibu Uti. Ada waktu ini, Bang Ucup. Nah, ya, kasih saya itu ya. Enggak. Oh, kamu nggak boleh double. Itu namanya serakah. Tidak diajarkan dalam agama Islam ya. Jangan. Ya. Itu serakah. Sudah dapat jatah masih nambah. Itu namanya serakah. Silakan kalau Bang Ucup mau ngomong. Ya, jadi Silakan. Ya, orang tua dengar, cuma saya cuma ngetok doang, kalau nggak berani ngasih saya. Bentar Ibu Uti. Berarti waktu diberikan kepada Bang Ucup ya, Bang Radikal. Oh, saya mau ngomong, nggak apa-apa. Saya mau ngomong ya. Oke, saya tanggapi sedikit Ya. nanti Bang Ucup. Saya Saya mungkin 1 turun menit ya. ya. Oke. Pencet. Ya. Tidak ada tadi 5 menit saya tunggu Ibu ya. Tidak ada di sana mengatakan korbankanlah darah manusia atau korbankanlah nyawa manusia sebagai penebus dosa, Bu. Ya, kalau ajaran itu Ibu ada, itu sudah ditangkap polisi, Ibu. Sudah habis, Ibu. Sudah dibawa Ibu ke Afghanistan sana, diserahkan Ibu ke Afghanistan ya. Tidak ada. Jangan mengada-ada. Pengorbanan itu boleh dengan darah kambing atau darah domba atau nyawa hewan. Ya kan? Penebusan dosa yang dimaksud bukan seperti itu. Taurat mengajarkan bahwa mereka harus menebus dosa mereka dengan darah mereka. Apa artinya di sana dikatakan bahwa mereka orang-orang yang bersalah melakukan pembunuhan harus dihukum dengan bunuh. Itu rujukan hukum Qisas. Bu, Yahudi sudah ada ribuan tahun sebelum agama saudara, sebelum kepercayaan saudara, tapi tidak sekalipun mereka menjadikan darah itu sebagai penebus dosa atau mereka menjadikan manusia sebagai penebus dosa. Tidak ada. Al-Karang, Al-Ada-ada, ya kan? Nah, jadi saya ingin mengatakan di sini, Bu, bahwa itu semua di dalam kesesatan yang nyata. Kembalilah ke jalan Allah, Bu. Bertaubat, taubat nasuha, mohon ampun, itu yang benar. Lakukan baiknya, jauhi larangannya, lakukan perintahnya. Mohon ampun kepadanya, Bu. Hanya itu jalan satu-satunya, tidak ada jalan yang lain. Kembali ke jalan Tuhan, Bu. Jangan jalan iblis, jangan jalan setan. Silakan Bang Ucup, 1 menit lanjutkan. Ya, Bang Ucup. Bang Ucup, silakan. ya. Jadi saya cuma mau menanggapi tadi Ibu Uti terkait ini darah penebusan dosa. Jadi saya gini ya, saya bicara ini sebagai Muslim, tidak ada niat untuk menyinggung umat yang lain ya. Jadi sebagai Muslim kita harus ketahui dulu apa itu kurban. Hari raya kurban harus tahu dulu apa. Jadi hari raya kurban itu adalah hari raya bahwa Nabi Ibrahim bermimpi ya, tolong Ibu perhatikan ya, Nabi Ibrahim bermimpi disuruh menyembelih putranya Ismail dan Nabi Ibrahim membenarkan mimpi itu. Makanya Nabi Ismail mau disembelih tiba-tiba digantikan oleh seekor lembu. Itu ya. Nah, itu. Jadi tidak ada istilah penebusan dosa dalam agama Islam, tidak ada. Ya, penebusan tidak ada. Jadi kalau kita dengan manusia sama-sama bersalah,
ada namanya kisos. Nanti setelah kita melewati sirat, ya, di Tontorah kita akan dikumpulkan, akan ada kisos di sana. Ya, itu. Terus yang kedua, masalah lambang kehidupan itu dalam Al-Quran itu tidak pernah dikatakan darah. Kalau dalam Islam ya, air adalah lambang kehidupan. Allah mengatakan, kami turunkan hujan, dan dengan hujan itu kami hidupkan segala sesuatu yang kering dan habis untuk Ustaz ya, Ucup. sebenarnya kan Bang Ucup tidak perlu masuk di temer sebenarnya, karena Bang Ucup kan cuma menanggapi tadi itu udah lama. Oke, kalau memang di temer silakan, makasih. Ya, saya ya. Jadi saya 3 menit. tunggu. Ya. Oke, silakan Ya, Ibu Uti. 3 menit ya. Ya, jadi Ya, Bang waktu Ucup dimulai saat Anda bercerita berbicara. tentang Ibrahim. Nah, saya mau nanya Ibrahim yang mana yang Anda maksud ya? Karena Ibrahim, kalau tempat kami Abraham itu bukan Ibrahim ya. Jadi kalau Anda mau bawa-bawa, Anda punya konsep, jangan dibawa ke tempat kami, ya kan? Yang dikorbankan itu adalah Ishak, ya. Jelas mau bilang apa, ya mau diputar balik apapun, mau bilang apa, sejarah otentik yang ditulis langsung oleh Musa adalah Ishak, ya. Itu sejarah kebenarannya, sejarah bangsa Yahudi yang tidak pernah diganggu-gugat oleh Yahudi dan diterima sebagai satu kenyataan yang sah. Jadi kalau ada Ibrahim di tempat Anda ya silahkan. Tapi kan saya sudah bilang berkali-kali jangan bawa-bawa kalian punya konsep ke tempat kami. Tadi kan saya sudah bilang Anda mengaku-ngaku tidak kenal konsep tebusan. Tetapi kan tadi sudah dibilang Anda mengatakan yang menebus itu orang kafir. Nah itu artinya bertabrakan dengan apa yang ditulis oleh Allah. Allah sendiri mengatakan orang berdosa nggak bisa ya menebus orang berdosa. Jadi artinya ada kontradiksi sendiri di tempat Anda. Dan Ibrahim itu bukanlah Ibrahim di tempat kami. Lalu Anda menggadang-gadangkan hukum kisas. Hukum kisas di tempat kami, Yesus telah mengatakan ada hukum yang mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu adalah hukum dari dunia. Itu bukan berasal dari Tuhan. Itu bukan Tuhan, Yesus bilang. Orang-orang berdosa yang melakukan itu, ya. Tinggal siapa duluan yang mulai, jadilah perang. Gebuk ganti gebuk, tonjok ganti tonjok gitu loh. Itu yang harus kamu ketahui. Apalagi tadi dikatakan ya bahwa sekali lagi Pak Radikal masih saja ya pura-pura nggak mau mendengar. Yang bisa menebus dosa, mengampuni dosa itu adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu di dalam Yohanes saya sudah kasih semua ayatmu yang kamu minta itu semua saya kasih. Sekarang saya tuntut janjimu. Ya jangan asal berkoar-koar ya, janjimu apa hebat juga nih, mantap nih ya. Ya dia di dalam Yohanes 6 nih, Yohanes 8 nih ya. Yohanes 6. Yesus telah mengatakan kepada dirimu Pak, ya dikatakan gini ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya, Elohim telah mengatakan yang menebus engkau adalah Yod-He-Vav-He di dalam Yesaya. Bahkan dia mengatakan ya bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menebus. Lah ini kan bicara tentang tebusan Pak. Yang menebus itu adalah darahnya sendiri, dirinya sendiri yang berasal dari sorga itu. Oleh sebab itu Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, aku datang dan keluar dari Bapa. Nih jelas dia mengatakan. Dan untuk Pak Radikal jelas Yesus mengatakan begini ya Pak ya. Ini untuk Bapak loh. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku, ya. Ibu Uti, sudah dikasih ayatnya Ibu semua. Uti, Kalau waktunya begitu habis, Ibu mana Uti. avansanya? Mana avansanya? Oke, saya sekali lagi hati-hati. informasi buat Ibu Uti. Tunggu, Ibu. Bang Radikal, saya mau sambung Oh, iya, sedikit tadi karena waktu bentar kita sedikit dulu, sekali. Ustadz Radikal. Ustadz, Bisa ya? Oh ya, ya. Saya sambung. Silakan Nah, jadi saya kasih gini. ke Bang. sebentar, Ustadz Radikal. Iya. Iya. Ya, silakan Jadi, Pak saya- Ustadz Ucup Oke. Jadi saya bicara dulu dimulai ya. saat Anda berbicara. Silakan. Oke. Nah, oke, Ya, makasih. silakan. Jadi Ibu Uti, kalau Bang Ucup berbicara itu tolong didengar. Bang Ucup sudah menyampaikan dari awal, ini yang kami pahami. Saya tidak mengatakan kitab Anda, gitu loh. Jadi kalau Anda bilang Ibrahimnya Anda dan Ibrahimnya saya berbeda, itu haknya Anda. Saya tidak komplain ke situ. Cuma yang jadi persoalan, tadi ada juga bahasa masalah penebusan dosa. Jadi begini masalah dosa ya. Dalam agama Islam, manusia lain tidak menanggung dosa lain.
ya. Tetapi saya ambil contoh, ada dosa yang kita kena gara-gara perbuatan kita. Sebagai contoh, seorang tua punya anak, tidak dididik, pergi kerja di tempat hiburan malam, mungkin jual narkoba, apa semua kita diamkan sampai dia terjebak, dan hal itu kita kena sebagai orang tua. Bukan berarti orang tua menanggung dosa anak. Ini harus perlu dipahami maksudnya dalam hal itu. Ya, jadi memang benar Ibu Uti bilang hanya Tuhan yang mengampuni dosa. Memang betul, dalam kami yang Tuhanlah yang Maha Pengampun dan Dialah Maha Penerima taubat. Itu. Jadi dalam Islam itu kita tidak membebani dosa orang lain. Cuman kalau kita memberikan jalan untuk dosa kepada orang lain, kita kena gara-gara kita. Kita kena dapat dosa. Contohnya sekarang, Ibu Uti dalam Islam atau saya ya, sudah saya buka bandar judi. Lama kelamaan ini jadi ngetren misalnya, jadi kasino gara-gara saya. Terus jadi selama itu barang berjalan, saya mendapatkan dosanya karena saya memulai. Itu maksudnya. Jadi orang yang melakukan judi itu berdosa, juga saya dapat dosa gara-gara saya membuat jalan ke tempat kasino itu rame. Jadi selama itu berjalan, dosa mengalir kepada saya. Karena dalam Islam itu ada yang dosa terus mengalir walaupun orang sudah meninggal, ada juga pahala yang terus mengalir walaupun orang sudah meninggal. Nah itu. Jadi dalam kesempatan ini saya tidak pernah mengutip ayat dari Alkitab ya Bu ya. Jadi kalau Ibu mengatakan Abraham dengan Ibrahim beda, ya silahkan saja, tidak ada masalah. Saya cuma meluruskan apa yang saya sampaikan tadi buat teman-teman Muslim yang nonton di bawah supaya bisa seperti itu rupanya. Insya Allah kalau tidak salah seperti itu. Jadi karena Nabi Ibrahim menurut kami secara Islam mempercayai mimpi itu bahwa petunjuk dari Allah, maka digantikan oleh lembu itu. Ya, dan itu jadikan hari raya kurban namanya. Jadi hari kurban itu larinya dia ke sedekah. Ya, bukan untuk menebus dosa, bukan. Itu. Jadi itu Ibu Uti. Nah, jadi kalau saya itu berdebat, saya tahu tupoksi saya. Nah, jadi saya tidak mau mengutip atau mengkorek-korek ayatnya Ibu, tidak mau. Karena tidak mungkin ketemu. Makanya jadi ribut terus. Nah, jadi saya menjelaskan sesuai dengan akidah saya. Buat teman-teman Muslim yang menonton, kalau macam Bang Ucup ada keliru, mohon dibantu diluruskan. Karena Bang Ucup hanya manusia biasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, pas waktunya habis. Bentar Ibu Uti ya, bentar Ibu Uti. Mau tanya dulu ini antikristus ini. Halo ya Bang. Selamat Ini siang Bang. Antikristus ini Muslim Iya, Bang. atau Aku Kristen? Muslim Bang. Ya, Tadi apa ya? ya masalah terkait dengan yang tadi ya. Bentar. Iya. Mohon maaf. Jangan nanti kita bawa keroyokan ya. Oh oke ke Bang, siap Bang, siap Bang. Iya Bang. Nggak usah beri dulu Bang. Jadi kalau begitu kita berikan waktunya untuk Ibu Uti. Oh, Ya. oke Ya, siap Bang. terima kasih Bang Ucup. Ya, Bang Ucup Iya. ini kayaknya agak lebih lembut ya dari Pak Silakan. pemburu rambutnya ya. Ya, jadi jelas ya, saya udah kasih tahu ya bahwa di penebusan, soal penebusan, jangan dibilang saya nggak baca Al-Quran. Tiap hari saya baca Al-Quran, ya kan? Penebusan ada, bahkan yang kalian lakukan hari ini adalah kalian ingin menebus dosa kalian dengan apa? Dengan amal kalian, ya kan? Dengan amal ibadah. Amal ibadah kalian itulah yang menjadi tonggok ya supaya kalian itu ya diterima pahalanya, lalu kalian bisa mendapatkan janji sorga ya. Kalian juga melakukan sistem penebusan, tetapi yang menebus kalian itu amal perbuatan kalian ya. Tetapi masalahnya Allah sendiri mengatakan dia maha kasih, maha penyayang. Apanya yang dia sayangi ketika Anda ya mau berusaha cari selamat sendiri dengan usaha sendiri. Nah, kalau di kami, Tuhan kami maha pengasih, maha penyayang, dan kasihnya nggak akan terpikirkan oleh manusia. Oleh sebab itu dialah yang menebus kami, karena dia tahu tidak seorang pun bisa mampu, ya kan? Dia menurut kata Raja Daud ya, yang kalian lakukan itu kata Raja Daud itu nggak ada gunanya. Ya, ini di tempat kami ya, nih saya kasih tahu, saya bacakan ya. Dia mengatakan gini ya, Raja Daud mengatakan gini ya, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Ya, kalian mau menebusnya dengan amal ibadah kalian, sudah dikasih tahu. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya itu dan tidak memadai untuk selama-lamanya ya.
Orang-orang yang melakukan pembebasan, tebusan dengan amal ibadahnya itu dikatakan gini ya, inilah jalannya orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Itu bagian dari kalian. Kalau di kitab kami mengatakan begitu, amal soleh ibadahmu itu hanya bagaikan seekor domba yang meluncur ke dalam dunia orang mati. Tetapi Raja Daud mengatakan begini, tetapi Elohim akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Yang dilakukan oleh Yesus ya adalah karya dari Elohim di kayu salib itu adalah membebaskan kami dari cengkraman dunia orang mati. Karena Elohim tahu tidak seorang pun bisa selamat dengan melakukan amal ibadah. Dia itu tahu siapa manusia, ya, bukan yang tidak tahu siapa manusia. Lalu tadi Anda mengatakan Ibrahim bukan Abraham. Nah, ini masalahnya. Masalahnya Al-Quran mengklaim bahwa bukti-bukti yang tertulis di dalam kitab Anda itu ada di tempat kami. Artinya adalah yang dimaksud oleh Allah bahwa Ibrahim itu adalah Abraham. Tetapi kenapa? Pertanyaan besar untuk Anda. Kenapa ceritanya bisa beda begitu? Kalau memang ini wahyu Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, Pak. Harus habis. ya. Habis. Waktunya habis. Begini Pak Ustadz dan Ibu Uti, bentar di sini kan ada 2 Kristen, 2 Muslim. Jadi gimana waktunya ditambah supaya dibagi 2 gitu atau gimana ini? Enggak, habis ini saya turun. Habis ini saya turun, Saudara. Habis ini saya turun, nanti kalian atur lagi. Enggak apa-apa ya. Iya Ustadz. Oke, iya, begini ya. Nah, Dikatakan jika Anda mau mengatakan setiap darah yang tertumpah bisa menjadi penebus dosa. Lalu bagaimana darah-darah menstruasi ibu setiap bulan? Apakah dosa ibu sudah diampuni setiap bulan? Ya. Lalu bagaimana dengan darah-darah manusia-manusia yang mati kecelakaan itu? Apakah mereka, jika ibu katakan mereka darahnya tidak laku, apakah mereka mati sia-sia untuk menumpahkan darahnya di jalan Tuhan Anda? Hah? Bu, darah itu adalah sesuatu kemanusiaan sifatnya, Bu. Darah itu adalah ciptaan. Darah tersebut adalah darah kotor, Bu, yang berjalan dengan seiringnya perbuatan dosa. Tidak ada, Bu, sesuatu di dunia ini yang bisa melakukan penebusan dosa kecuali perbuatan itu sendiri. Bu, kembalilah ke jalan Allah. Mudah-mudahan pintu rahmat Allah selalu terbuka dengan ibu. Semua ayat-ayat ibu, semua Alkitab ibu itu merujuk dari Taurat, Bu. Dari Jabur. Ya kan? Jauh sebelum itu, Bu. Ya, ada nabi-nabi yang sudah membawa Taurat sebelum Yesus, Bu. Sudah membawa Injil-Injil itu Yesus itu hanya membawa 1. Jauh sebelum mereka sudah dibawa. Kami tidak mengklaim, Anda yang mengklaim kitab kami itu yang benar. Ribuan tahun yang lalu ibu boleh buka di Kejadian, buka di Kisah Para Rasul. Siapa Tuhan, utusan-utusan nabi-nabi itu? Siapa yang mengutus? Tidak satu pun menyebut nama Yesus. Tidak satu pun, Bu. Allah yang mereka sebut. Allah berfirman bunyinya. Ibu buka kitab ibu. Ya, tidak ada. Ibu mau lihat di mana ajaran Tritunggal? Enggak ada di zaman Yesus. Ajaran Oneness enggak ada, Bu. Ajaran apa itu? Karismatik enggak ada, Bu. Ajaran siapa yang kalian bawa sekarang ini? Ajaran siapa? Enggak ada, Bu, yang begitu. Ya. Mau ibu bantah gimana aja, Bu, ya. Yang namanya sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak diperuntukkan itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan dongeng apapun, kebenaran apapun, mau dia keluar dari Tuhan sekalipun. Jika sekalipun Tuhan mengatakan korbankanlah darah-darah itu sebagai penebus dosamu, itu tidak dibenarkan, Bu. Karena agama itu sendiri, ajaran itu sendiri, Bu, harus membawa yang benar-benar namanya hati nurani, kebenaran, sesuatu yang logis, yang bisa diterima, tidak menyakiti siapapun, menyakiti diri sendiri saja tidak boleh, Bu. Gitu loh. Kenapa Tuhan harus menyakiti dirinya sendiri, harus membunuh dirinya sendiri untuk melakukan penebusan dosa? Tidak boleh, Bu. Bunuh diri saja nggak boleh, Bu, kita. Dosa. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Semoga Ibu bisa segera
bertobat ke jalan Mana Allah. avansanya, Pak? Ayatnya sudah dikasih Oke. avansanya mana? Waktu habis. Mana Waktu avansanya? habis. Bentar, Bu. Ya, ambil dengan darahmu Bentar. ya. Tebus, ambil dengan Bentar, darahmu bentar. Avanza itu. Narik Bentar, omongannya bentar, sendiri, bentar. tepu-tepu. Kok turun? Omongannya sendiri ditarik, bentar, bentar. tepu-tepu. Bentar Bu Uti, bentar Bu Uti. Kebetulan di sini ada teman Bu Uti dari Kristen Laskar Tritunggal. Jadi gimana? Ini Ya, nggak apa-apa, Buat Pak. Laskar. Silakan, Pak. iya. Bentar Bu Uti. Di sini mah ada satu juga Muslim, Ustadz Ucup ini. Gimana Pak Ustadz Ucup? Bisa Bang, ya? gini aja bang. Izinkan Iya, saya menjawab iya. jawab pertanyaan tadi siapa tadi Pak pemburu radikal. Karena semalam pun Oh iya, boleh, kami boleh. berdiskusi itu terputus gara-gara menurut saya jawaban dia ngelantur. Habis ini biarkan Bu Uti sama Pak Ucup, nggak apa-apa. Saya menyimak di atas saja, nggak apa-apa. Oh Jadi iya, begini, iya. Iya, izinkan iya. saya menjawab Jadi ya. Nggak usah pakai waktu, Bang. bentar. Iya. Hah? Nggak usah pakai waktu, sebentar Nggak. aja kok. Enggak. Sebentar aja ya. Iya. Enggak, biar aja berikan waktunya Oke, supaya boleh. iya. Silakan. Bagaimana Buti ya, diberikan waktu kepada Laskar Tritunggal ya. Izin Bu Uti Ya, sebentar saya aja. ini dulu ya. Saya selesaikan dulu sebentar ya, 5 menit. Nah, ini. 3 menit, karena saya juga nggak lama lagi. Soalnya kalau di ini jadi perhatian orang teralihkan. Kita kan lagi fokus, dia Silakan, sedang Bu menunggu Uti, jawaban silakan. saya. Oh iya. Silakan. Nanti kalau Oke, dialihkan oke, orang oke, bingung, oke, ini Ibu Uti. jawaban yang mana gitu. Oke. Saya kan Silakan. Oke, Ibu Ya, Uti. ya sebentar ya, maaf Jadi ya Laskar Tunggal. waktu diberikan pada Ibu Uti, waktu berjalan setelah Ibu Uti berbicara. Silakan. Ya, jadi Pak Radikal itu udah nggak nyambung, super nggak connect, there isn't any connection ya, nggak ada lagi koneksi. Jadi udah tinggal ngerambling aja. Seharusnya udah siapkan itu Avanza buat saya, karena semua ayat-ayat yang Anda minta sudah saya kasih, dan janji Anda, sumpah Anda akan saya akan dikasih Avanza. Tetapi kan dia tarik balik lagi omongannya sendiri, dan sekarang tinggal ngerambling, semuanya nggak nyambung. Sudah dikasih tahu bahwa darah yang suci itu adalah darah dari Tuhan sendiri. Manusia tidak bisa menebus dosa manusia. Sudah dikasih tahu bahwa kalian itu menebus diri kalian itu dengan amal ibadah kalian. Tetapi kan saya sudah bilang, Alkitab mengatakan, Raja Daud sudah mengatakan tak seorang pun mampu memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya, karena terlalu besar harga pembebasan nyawanya itu. Nggak memadai. Dan untuk orang-orang yang merasa dirinya mampu untuk memberikan tebusan kepada Tuhannya dengan rasa percaya diri telah melakukan segala sesuatu yang baik-baik dengan perbuatan baik, sudah dikatakan bahwa sekonyong-konyong kalian itu sebetulnya sedang menuju kepada lubang kubur seperti domba yang meluncur kepada dunia orang mati. Nah, ini pengajaran kami, dan pengajaran kami ini benar. Karena apa? Karena tadi kan saya sudah mengatakan ya, Ibrahim yang katanya Abraham itu kan merujuk dari tempat kami. Masalahnya di tempat Bapak, kenapa jadi versinya berbeda begitu? Ya kan? Kenapa dibuat menjadi versi-versi Islam? Untuk apa itu? Tetapi kalau mau bicara tentang kebenaran, datanglah kepada kebenaran yang hakiki itu, Pak Radikal ya. Alkitab itu adalah sejarah yang otentik ya. Abraham bukanlah Ibrahim. Dan Abraham itu mempersembahkan Ishak yang adalah perlambang. Ketika Ishak mau dipersembahkan ya, yang harus mati tetapi digantikan dengan darah anak domba. Itu juga merupakan nubuatan, merupakan perlambang ya, supaya orang melihat bahwa keselamatan hidup kembali kepada Bapa itu hanya dengan tebusan, hanya ditebus oleh yang suci kudus itu, domba yang tak bercacat dan tak bernoda itu ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 19 jelas dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang telah kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Kenapa cuma harus darahnya Tuhan sendiri yang tak bercacat dan tak bernoda? Karena kamu yang orang berdosa itu bagaikan kain kotor. Kain kotor tidak bisa menyucikan dirinya sendiri dengan pahala, dengan perbuatan baik, dengan segala macam kamuflase untuk mengambil hati Tuhan yang nggak bisa. Kain kotor
kotor hanya bisa disucikan dengan sabun yang suci kudus. Yesus Waktu itu habis sabun untuk Pak ya, Ibu Ti. radikal. Itu dia. Enggak, waktunya habis Ibu Ti, waktunya habis Ibu Ti. Ya, silakan. Bentar Ibu Ti, saya sapa dulu ini, cari Happy nih. Selamat siang, assalamualaikum, ini Pak Cari Happy. Pak Cari Happy, selamat siang, assalamualaikum. Pak Cari Happy. Oh enggak, turun. Bentar saya sapa dulu nih Bang Ustadz Ucup ini. Ustadz Ucup, assalamualaikum. Gimana? Ya. Pak Ustadz Ucup. Waalaikumsalam. Wah. Bang Bon ini, selamat siang, assalamualaikum. Dari mana? Waalaikumsalam atau warahmatullahi wabarakatuh. dari Muslim Bang, Pak Ustadz? Ya, Muslim. Ini puasa ke-30-nya hari, Pak. Oh ya, kebetulan ini dua Muslim, dua Kristen. Nah, gimana ini? Jadi waktunya gimana nih, Bu Uti? Apa ditetapkan 3 menit atau ditambah Pak Murah, Iya, supaya silakan. Pak Murahati. Pak Murahati. Halo, Pak Murahati, assalamualaikum, Pak. Pak Murahati, Ya. host, Ya. host, Bisa silakan sebentar aja bicara, ada sedikit yang berbicara. host, ada yang ingin ngomong dengan hostnya, host. Sedikit aja mau bicara, karena Host. kebetulan ini mau sholat Jumat ini. Oh iya, mas saya udah Ya. selesai salat Jumat saya. Sedikit aja, Daerah Sulawesi. karena saya lihat ini mohon maaf Bu Uti semangat sekali. Setiap saya menonton live Ibu Uti semangat sekali. Ini baru saya ikut komentari sedikit. Ibu Uti dipahami, kami umat Muslim sebesar apapun mungkin yang pahala yang kami buat, yang kami lakukan, belum tentu masuk surga tanpa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan setelah kami berbuat baik, itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala perintahnya diikutkan, hentikan larangannya, jalankan perintahnya. Itu sudah kami insya Allah masuk surga. Ibu Uti, kalau Ibu Uti diampuni dosanya. Permisi Pak Ustadz. Saya bukan Mendingan Ustadz, saya Pak. berikan waktu Pak Ustadz, sebab itu jawaban. Oh iya, nggak apa-apa. Aki, Saya bukan Ustadz, Pak. berikan Sedikit waktu, aja. sebab Sedikit aja, masalahnya- Pak. Sedikit aja. Saya Bentar, turun Dik. lagi, Pak. Iya. Ibu Uti, kalau Oh, iya. Yesus menebus dosa manusia dengan nyawanya sendiri, kepada siapakah dia tebus? Kalau dia sendiri itu Tuhan. Kalau Yesus itu sendiri Tuhan, tidak mesti mengorbankan darahnya dan nyawanya untuk penebusan dosa. Cukup kun fayakun, semua manusia tidak berdosa. Tidak perlu dia menjadi manusia dan tidak perlu dia harus menderita dan dibunuh oleh umat manusia. Begitu saja, Pak. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini mau Jumat, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin turun ya, Pak, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun, Jadi selamat gimana ini? berpuasa yang masih puasa, Iya, yang iya. sudah lebaran, selamat Iya. lebaran ya. Bang Ucup masih berpuasa ini. Oh ya, sama-sama Iya. saya. Iya. Ustaz Ucup gimana ya? Di sini ada dua oten. Ini kan
tidak mau itu. Jadi Bang Ucup berbicara di sini menyampaikan sesuai dengan dalil kami sebagai seorang Muslim. Ada tadi bahasanya Ibu Uti bahwa Al-Quran mengklaim terkait masalah Ibrahim. Jadi kalau menurut kami bukan mengklaim, Al-Quran itu menyampaikan yang sebenarnya begitu. Nah, jadi tidak ada Al-Quran menciplak-ciplak enggak. Ya, karena Nabi Lut aja itu sudah Muslim, Nabi Lut. Ya itu, Nabi Lut sudah Muslim, Nabi Ibrahim itu seorang Muslim, ya itu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan itu kan sebenarnya orang ahli kitab itu kan, nah itu. Apa yang dimaksud ahli kitab itu pada saat itu? Ya orang-orang yang paham dengan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Tapi ada sebagian ahli kitab yang mengingkari. Makanya itulah ahli kitab itu yang mengingkari dikatakan kafir. Itu, ya itulah yang mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kemudian. Nah, itu. Jadi masalah tadi bahasa Al-Qur'an lah yang mengklaim itu enggak benar itu. Ya. Tolong bahasanya disempurnakan. Nah, jadi kalau itu memaksakan namanya, kalau Bang Ucup seperti itu. Jadi menurut Al-Qur'an kisah Nabi Ibrahim itu begini. Malaikat datang kepada Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa istrinya Nabi Ibrahim yang sudah tua namanya Sarah itu tidak memiliki anak, tapi ada anak namanya Ishak itu ada dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zariyat dijelaskan terkait malaikat datang kepada Nabi Ibrahim akan datang mendatangi kaum Nabi Lut akan mengazab, itu ada. Jadi Al-Quran itu menurut kami adalah suatu petunjuk yang jelas, yang nyata dari Allah yang diturunkan kepada nabinya melalui perantara malaikat Jibril. Nah, itu kalau kami. Jadi kalau Ibu Uti bilang Al-Quran mengklaim apa semua, itu terserah Bu Uti lah mau ngomong apa. Bang Ucup tidak ikut campur. Itu kan Bu Uti yang ngomong. Nah, itu. Tapi kalau kami, Al-Quran itu merupakan petunjuk pedoman dalam hidup kami. Dari Al-Quran itulah kami mengetahui itu terkait apa sesuatu segala yang ada di dunia ini dan sampai kejadian hari kiamat kelak. Nah, dan tepat-tepat apa yang ada di dunia ini ada semua dalam Al-Quran. Nah, itu. Jadi itulah kenapa kami sebagai Muslim diwajibkan mengimani Al-Quran, mematuhi Al-Quran. Karena kalau kami berdusta tentang Al-Quran, berarti itu sudah sesuatu yang zolim, tidak boleh. Ya. Itu saja kalau saya. Silakan Ibu Uti kalau mau menanggapi. Makasih. Oh ya, waktu habis untuk bentar Ibu Uti. Ini waktunya diberikan pada siapa ini untuk menjawab dari Bang Ucup tadi? Ibu Uti ya, atau saya Laskar? lanjutkan ke Laskar Kristus. Abis ini sudah Laskar Kristus karena saya ada mau keluar ya. Ada yang dikerjakan. Oh ya, Ya, silakan. saya Waktu menanggapi Bang dimulai saat Ucup. berbicara. Ya, Bang Ucup tadi mengatakan inilah ajaran kami, inilah iman kami. Nah itu kami juga menghargai Pak, iman Bapak, ajaran Bapak, semuanya. Tetapi ketika dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus, nah ini Bapak, saya sih terserah saja pilihan ada pada diri kalian. Cuma sebagai himbauan saya, ketika dikatakan bahwa Nabi Isa, kitab Anda mengarahkan bahwa itu adalah Yesus dan Nabi Isa itu di sana adalah seorang nabi, lalu dialamatkan kepada Yesus hanya sebagai seorang nabi. Nah ini kesalahan total yang harus dibetulkan dan harus merupakan PR yang berat untuk Bapak, karena jelas di tempat kami Yesus itu adalah Tuhan Pak. Karena apa? Karena dia itu sudah dinubuatkan, karena dia itu sudah membuktikan semua ketuhanannya, bahkan nabi para rasulnya itu telah menuliskan siapa itu dia. Rasul-rasulnya yang saksi mata telah mengatakan bahwa memang dialah ini yang menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama. Dan Yesus sendiri telah mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi artinya Yesus itu adalah Tuhan dibuktikan dengan karya perbuatannya. Segala kuasa ketuhanannya telah dia tunjukkan. Bahkan dialah satu-satunya yang tidak ada mayatnya di muka bumi ini dan telah main ke sorga. Jadi ya kalau Anda percaya kepada kitab Anda, kepada yang Nabi Isa adalah hanya seorang nabi, ya silakan. Kami tidak tahu Nabi Isa yang mana itu, kami tidak perlu tahu ya. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Nabi Isa yang di tempat Anda itu ada atau tidak, kami juga tidak perlu tahu, karena itu keimanan Anda dan kami menghormatinya.
Tetapi jangan sekali mengatakan bahwa Anda mengatakan Yesus itu bukan Tuhan karena nabi kami, ya, karena tertulis di dalam kitab Anda. Itu yang harus menjadi perhatian, Pak. Karena Isa itu bukanlah Yesus, karena Yesus itu jelas adalah Tuhan. Tetapi kalau Anda masih tetap memaksakan bahwa Isa itu adalah Yesus, PR besar buat Anda. Kenapa salah begitu? Ya kan, apakah betul ini wahyu Tuhan kalau salah-salah begini? Fakta, Pak, ya, kami menyembah Tuhan yang pernah datang sebagai manusia, yang menebus kami, dan sekarang dia sudah di sorga, Pak. Itu kejadian yang ribuan tahun yang lalu, dulu sekali dia ada di bumi, ya. Itu dia, itu fakta, Pak. PR besar buat Anda, cari tahu siapa Isa itu, ya. Dan kalau masih dikatakan bahwa Isa bukanlah Yesus, Isa itu adalah Yesus, nah itu PR besar buat kalian. Di mana Isa yang seorang nabi di tempat Bapak itu pernah ada? Kalau itu tidak ada, ya artinya fiktif dong, ya. Tapi kalau dipaksakan, kalau dia adalah Yesus, artinya salah juga dong wahyunya. Itu kan kalian jadi dilema, maju kena, mundur kena, gitu loh, Pak, ya. Ya, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih Pak Hos, Pak Murati, terima kasih. Pak Laster itu nggak lanjut, saya pamit ya. Terima kasih. Iya Ibu Uti. Iya, iya. Oh, oke, oke, waktu habis untuk Ibu. Itu apa sih, Pak?